Melanjutkan yang sebelumnya, yang dimana Pam penasaran dengan rahasia yang disembunyikan kekasihnya. Sampai suatu ketika, Pam yang saat itu sedang kencan dengan Dinopan di sebuah mall, ia mendapatkan sebuah pesan yang berisi foto Dinopan saat berpakaian tahanan. Dan pesan tersebut berasal dari Ida. Merasa penasaran, Pam menghubunginya dan meminta penjelasan. Yang akhirnya Pam harus mendengar fakta kalau Dinopan mantan napi. Dari situ Pam bingung mana yang harus ia percaya, Da atau Dinopan. Tapi entah kenapa sejak saat itu ia merasa takut terhadap Dinopan. Sesampainya di rumah, Pam langsung mencari tahu tentang informasi Dinopan di internet. Dan ia mendapati sebuah breaking news yang baru saja dirilis semua media. Dan berita tersebut berisi tentang fakta Dinopan, seorang model yang baru terkenal. Pam langsung lemas. Ia tak menyangka apa yang dikatakan tidak nyata adanya. Tak hanya Pam, Aul juga melihat berita tersebut. Dan ternyata inilah rencana Da yang sebenarnya. Ia sengaja membuat Dinopan terkenal lalu ia menghantamnya dengan berita tersebut sehingga membuat Dinopan jatuh sejatuh-jatuhnya. Tak lama setelah Pam melihat breaking news tersebut, ia dihubungi Dinopan. Sudah bisa ditebak Dinopan menghubunginya untuk apa? Ya, ia bertanya apa Pam sudah tahu berita terbaru tentang dirinya? Yang dijawab Pam dengan diam. Dan diamnya Pam tersebut adalah jawaban bahwa Pam sudah melihatnya. Sampai akhirnya Pam mengatakan kekecewaannya. Ia mengungkit perkataan yang sebelumnya kalau mereka harus saling terbuka. Tapi apa sekarang? Pam mengetahui fakta keburukan dari kekasihnya dari orang lain. Dan itu membuat Pam kecewa. Dinopan yang tak bisa berkata-kata lagi hanya bisa meminta maaf. Yang berakhir keduanya menangis. Pam merenung. Ia ingat saat ia masih kecil seringkali menyembunyikan kesedihannya. Bukan karena apa-apa, karena ia takut kalau ia cerita kepada kakek dan neneknya, mungkin saja mereka terluka. Yang akhirnya ia sadar, mungkin saja apa yang dilakukan Dinopan saat ini sama seperti yang dilakukannya dulu. Yang akhirnya Pam menemui kekasihnya sambil membawa makanan, yang saat itu kondisi Dinopan sangat memprihatinkan. Dinopan tak makan dan tak tidur seharian. Setelah Pam menemuinya, Dinopan langsung menangis di pelukannya. Pam akhirnya bicara. Pam mengatakan kalau ia percaya pada Dinopan. Pam langsung berterima kasih kepada kekasihnya tersebut karena sudah percaya. Ia berjanji bakal menceritakan kebenarannya. Dinopan menceritakan masa lalunya, dari mulai jadi gelandangan di Amerika, terus jadi petarung dunia gelap untuk mendapatkan uang. Dan puncaknya saat ia menghajar seseorang yang telah membuat kakaknya terluka. Mungkin tetangga Maria mendengar teriakan minta tolong Maria dan memanggil polisi. Tapi sayangnya saat itu tetangganya melihat Maria yang terluka sedang bersama Dinopan. Yang akhirnya Dinopan masuk bui selama 2 tahun. Setelah mendengar perjuangan Dinopan untuk menyelamatkan kakaknya membuat Pam merasa bersalah. Ia mengaku sebelumnya ia sempat ketakutan dan berniat menjauhi Dinopan. Pam mengatakan kejujurannya tersebut sambil menangis. Dinopan menenangkan Pam dengan pelukannya. Ia meminta maaf karena baru mengatakannya sekarang. Sedangkan Pam sendiri meminta Dinopan untuk tidak lagi tertutup terhadapnya. Dan Dinopan berjanji. Jessica kembali membuat ulah. Ia menanggapi gosip yang sedang beredar. Bahkan ia sampai melakukan live streaming di Instagramnya. Ia berpura-pura menjadi korban Dinopan dan menjelek-jelekannya. Seolah karma setelahnya Jessica kena batunya, semua pekerjaannya dibatalkan. Kembali ke Dinopan dan Pam. Keduanya datang ke kantor dan berniat konversi pers. Sebelum Dinopan lakukan itu, Pam berulang kali menenangkan Dinopan yang bingung harus bicara apa. Dan keraguannya hilang saat ia melihat Pam seolah Pam adalah sumber kekuatannya. Sampai akhirnya Dinopan berdiri di hadapan puluhan wartawan. Dinopan tak membantah tentang foto dirinya yang berseragam napi. Ia membenarkan itu dirinya. Yang akhirnya ia menceritakan tentang kisah masa lalunya dan menjelaskan semuanya seperti yang sudah dijelaskan kepada Pam tadi. Ia juga membicarakan tentang Maria yang menghilang saat ia di penjara. Dan di akhir pembicaraannya, ia menyempatkan diri untuk mengungkapkan semua kerinduannya untuk kakaknya tersebut. Dan itu membuat semua orang yang menyaksikan konversi pers tersebut terharu. Bahkan salah satu wartawan yang sebelumnya sudah membuat berita yang memojokkan Dinopan meminta maaf. Dalam waktu sekejap, pemberitaan Dinopan menyebar dan membuat efek yang sangat baik. Nama baik Dinopan kembali pulih. Aud yang melihat itu terlihat iba kepada Dinopan, sedangkan Da ia kesal lantaran rencananya gagal. Setelah konversi pers itu usai, Dinopan merasa lega.
Ia juga memeluk kekasihnya dan mengucapkan rasa terima kasihnya yang sudah ada untuk dirinya. Ia juga berterima kasih atas jasa Pam yang sudah menyarankan untuk konversi pers. Seolah dunia menyayangi Dinopan, ia ditemui PT. PT memberikan alamat rumah Maria orang yang dicarinya. Saat itu juga bersama Pam, Dinopan pergi ke alamat tersebut. Dan ternyata pemilik rumah tujuan mereka adalah seorang perempuan yang sebelumnya Pam lihat di kantor. Tapi orang tersebut mengaku tak pernah bertemu, dan ia juga mengatakan kalau ia tak kenal Maria. Tapi Dinopan melihat sorot mata perempuan tersebut berbohong yang akhirnya ia memaksa untuk memberitahukan Maria di mana, dan Pam menghentikan itu. Melihat Dinopan kembali kecewa, Pam inisiatif untuk membuatnya ceria kembali. Ia membawa ke sanggar tinju dan meminta Dinopan untuk berlatih tinju dengannya. Dan itu berhasil, Dinopan kembali ceria. Dan tak lama dari itu Dinopan mendapatkan pesan dari perempuan tadi yang mengatakan kalau ia tahu tentang Maria dan memintanya bertemu di suatu tempat, dan ia berjanji bakal mengatakan semuanya tentang Maria. Yang akhirnya ketiganya bertemu. Perempuan tersebut menjelaskan kalau ia mantannya Maria sambil memberikan cincin yang sama seperti yang dimiliki Dinopan. Ia juga meminta maaf tentang tadi. Ia mengaku terpaksa karena tadi ada suaminya. Mungkin ia takut kalau ia ketahuan belok. Sampai pada akhirnya Dinopan dan Pam dibawa ke sebuah tempat yang tak jauh dari sana. Dan Dinopan melihat sebuah batu nisan yang bertuliskan Maria. Pecah tangis Dinopan saat itu. Beberapa waktu telah berlalu. Setelahnya Dinopan lebih tenang. Ia kembali ke Maria sambil membawa bunga bersama Pam. Ia juga mengembalikan cincinnya. Setelah dari sana Pam dan Dinopan berhenti di seberang jalan pinggir laut. Masih di sana Pam membelikan 2 buah minum dan roti isi. Yang jadi masalahnya Pam lupa yang mana yang ada acarnya, mengingat kekasihnya Anti yang namanya Acar. Yang akhirnya keduanya memakannya supaya tahu yang mana. Dan ternyata acar tersebut berada di makanan yang dimakan Dinopan. Pam menawarkan untuk tukeran tapi ditolak Dinopan. Ia sengaja menghabiskan makanan tersebut untuk mengubah traumanya menjadi kenangan baru bersama Pam. Masih di tempat yang sama, Dinopan tak mau hidupnya kembali sia-sia seperti yang terjadi pada Maria. Yang akhirnya Dinopan meminta Pam untuk membangun rumah tangga versi haram. Ia tak mau jauh-jauh dengan orang yang disayanginya. Ia hanya ingin di sisa hidupnya bersama Pam, melihat Pam setiap bangun tidurnya, dan melakukan hal-hal yang mengasihkan lainnya. Pam tak setuju dengan permintaan Dinopan tersebut, karena tinggal bersama tanpa ada ikatan pernikahan terlalu bertentangan dengan adat istiadat di negaranya. Apalagi saat Pam mengingat kakeknya yang anti dengan kebiasaan bule tersebut. Dinopan punya ide, ia berniat untuk menemui kakeknya. Siapa tahu bisa dekat. Kalau sudah dekat siapa tahu dapat restu, katanya. Di situ Pam bingung bukan apa-apa setelah apa yang terjadi pada ibunya, kakeknya sangat membenci orang bule. Yang akhirnya Pam dan Dinopan memutuskan untuk go public di depan kakeknya. Tapi tepat saat keduanya berada di mobil, Pam berubah pikiran. Ia meminta Dinopan jangan dulu menemui kakeknya, dan Pam memutuskan untuk berbicara sendiri. Pam berhadapan dengan kakeknya yang saat itu sedang akan meminum obat. Pam jujur kalau ia sudah punya pacar. Melihat respon kakeknya yang terlihat seperti akan kumat membuat Pam klarifikasi. Ia ralat kembali kata pacar tersebut. Ia lebih memilih kalimat teman dekat sebagai kata teraman. Saat kakeknya mempertanyakan siapa orang itu, Pam tidak mengatakannya. Yang berakhir Pam kesal sendiri lantaran tidak berani memperkenalkan Dinopan kepada kakeknya. Setelahnya Dinopan kembali bekerja, dan pemotretan saat ini membuat Dinopan terkejut. Bagaimana tidak, ia diminta cosplay jadi napi, dan gara-gara itu membuat traumanya kembali kambuh. Dan tahu tema itu adalah ide siapa? Ya, itu adalah ide Da menemui Dinopan dan terus-menerus memprovokasinya. Pada kenyataannya bukan hanya Dinopan yang diincar Da, bahkan kekasihnya pun Pam tak luput dari rencananya. Itu terjadi saat Pam menemani kakaknya di lokasi pemotretan. Da meminta Pam untuk berbincang di ruangan ganti. Dan sudah bisa ditebak isi perbincangan tersebut seperti apa. Da terus-menerus mengancam Pam. Jelas Pam tak mau dianggap takut ia melawan. Rupa-rupanya Da meminta Pam ke sana adalah rencananya juga. Itu dibuktikan setelahnya Da menuduh Pam mengambil perhiasan mahalnya. Dan setelah digeledah benar di dalam tas Pam perhiasan mahal tersebut ditemukan. Usut punya usut, Da memasukkannya saat Pam ke kamar mandi yang saat itu Pam meninggalkan tasnya. Pam yang diperlakukan seperti itu tak tinggal diam. Ia bahkan berani bicara kalau itu ulah Da. Ia juga mengatakan fakta-fakta kejoliman yang sebelumnya sudah dilakukan Da kepada kekasihnya Dinopan. Da yang tersulut langsung menampar Pam, yang saat itu juga Dinopan bereaksi.
Sampai akhirnya Pam benar-benar terjebak dalam permainan Da. Ia dibawa ke kantor polisi atas laporan Da. Pam benar-benar ketakutan sampai Dinopan khawatir. Ia menenangkannya. Dinopan berjanji bakal terus berada di samping Pam. Melihat itu membuat Da terus-menerus menyindir mereka. Ia mengatakan kalau Pam dan Dinopan sangat cocok sama-sama kriminal katanya. Emosi Dinopan akhirnya memuncak. Kalau saja PT tidak di sana, mungkin Da sudah dirujak oleh Dinopan. Pam akhirnya dibawa ke kantor polisi. Jelas Pam tak berniat diam saja. Ia ngoceh sambil berurai air mata. Ia menjelaskan untuk kesekian kalinya kalau ia dijebak. Sayangnya Pam tak dipercaya lantaran Pam tak memiliki bukti kuat untuk membela diri. Merasa diabaikan, akhirnya Pam malah menuduh polisi tersebut dibayar Da. Sampai akhirnya Pam harus pasrah dimasukkan ke sel tahanan. Ia menangis semalaman dan berharap situasi tersebut hanya mimpi buruknya saja. Yang akhirnya seseorang datang menjemputnya dan membebaskan Pam. Dan orang itu adalah Dinopan kekasihnya. Pam langsung memeluk Dinopan dan mengatakan semua ketakutannya. Ia takut keluarganya tahu, terutama kakeknya. Dan yang paling Pam takutkan adalah tidak bisa lagi bertemu Dinopan. Merasakan betapa gelisahnya Pam, akhirnya Dinopan memeluknya dan menenangkannya. Tapi Pam merasakan ada yang beda dari pelukannya tersebut. Pam sadar Dinopan tak banyak bicara saat itu. Sampai akhirnya Pam mendengar Dinopan menyalahkan dirinya sendiri atas semua masalah yang menimpa Pam selama ini. Dan satu kalimat dari Dinopan yang membuat perasaan Pam campur aduk. Dinopan mengatakan kalau pelukannya tersebut mungkin yang terakhir kalinya katanya. Pam meminta penjelasan yang berakibat hancurnya perasaan Pam. Dinopan memutuskan hubungan keduanya tanpa alasan yang jelas. Perlu diketahui saat Dinopan mengatakan itu ia menangis. Pam menolak, ia kembali meminta penjelasan. Tapi Pam tak pernah mendapatkan jawaban dari Dinopan. Bahkan Pam sampai menyusul ke rumah Dinopan. Jangankan untuk bicara, pintu rumah Dinopan pun tertutup rapat untuknya. Yang akhirnya Pam pulang dengan keadaan linglung, ia muntah-muntah. Pam tidak langsung pulang ke rumahnya, ia pergi ke rumah Aud. Ia curhat tentang kisah cintanya yang kandas kepada Aud. Aud sendiri tidak bisa apa-apa selain mengompres mata Pam supaya tidak diketahui kakeknya Pam. Sedangkan di lain tempat ibunya Pam ribut besar dengan Da. Ibunya tak terima anaknya dipenjarakan. Dan terungkap ternyata Dinopan meninggalkan Pam atas perintah Jessica. Keduanya membuat sebuah kesepakatan. Dan itu terjadi saat Dinopan mencoba mencari bukti CCTV untuk menyelamatkan Pam. Tapi bukti tersebut tak ditemukannya. Sampai akhirnya Jessica datang dan menawarkan untuk membantunya. Dan itu tidak gratis. Walaupun Pam sudah bebas, gara-gara kesepakatan tersebut membuat Dinopan kacau. Ia menghubungi Jessica meminta bergerak sekarang. Karena Dinopan sendiri sudah melaksanakan janjinya. Gara-gara ada terlalu fokus menjatuhkan Pam dan Dinopan, ada satu orang yang luput dari pandangannya, yang justru lebih berbahaya dari Dinopan dan Pam. Dan orang tersebut adalah Jessica yang sudah menaruh dendam kepada Da. Yang saat ini Jessica OTW ke kantor polisi. Ia menyerahkan bukti video yang ia rekam saat memergoki Da memasukkan berlian ke tas Pam. Bak buah si malakama sekarang berbalik. Da diinterogasi polisi dan terancam di penjara. Tak jauh dari sana Jessica menertawakannya, yang membuatnya tersulut. Ia mengejar Jessica. Dan yang mengejutkan, Da sudah ditunggu wartawan. Di sana juga ada ibu Pam yang sedang tersenyum. Sejak hancurnya kisah cinta Pam, ia banyak melamun sampai ia sakit. Kakeknya menyadari itu, tapi Pam berusaha baik-baik saja di depan kakeknya. Luke adiknya Pam juga tidak bisa melihat kakaknya seperti itu. Ia mencoba menjodohkan Pam dengan Aud, pria yang disukai Luke. Aud sendiri tak mau ketinggalan. Ia merasa dengan putusnya hubungan Dinopan dan Pam, membuat peluang untuk bersama gadis yang disukainya kembali terbuka lebar. Ia memberikan buku rapot dirinya sendiri dan meminta Pam untuk menilainya. Dan sejak saat itu keduanya kembali dekat. Ya walaupun begitu, Pam masih tak bisa melupakan Dinopan. Sudah 10 bulan sejak kejadian itu, Pam sudah tak tahu kabar Dinopan di mana. Pam tak bisa lepas dari bayang-bayang Dinopan. Apa saja yang ia lakukan otaknya Dinopan dan Dinopan terus. Bahkan saat mengikat rambutnya sendiri pun Dinopan tiba-tiba muncul di pikirannya. Yang akhirnya Pam memutuskan untuk tampil beda. Ia berniat memotong rambutnya. Mungkin dengan tampil beda perasaannya terhadap Dinopan juga bisa berubah. Dengan tampilannya yang baru, Pam menemui Aud. Ia memberikan rapot yang sudah Pam nilai. Dan Pam memberikan nilai yang sempurna untuk Aud. Tapi Pam meminta maaf. Ia tak bisa menerima Aud.
dan meminta Aun jangan mengharapkannya lagi. Ia meminta Aun jangan buang-buang waktu hanya untuk seorang Pam. Walaupun Aun mengalami penolakan, Aun legowo. Malah ia berterima kasih sudah memberikan nilai yang sempurna untuknya. Dan mungkin hanya Aun satu-satunya pria di dunia ini yang memperjuangkan gadis yang disukainya hanya untuk balikan dengan mantannya. Aun menemui Dinopan yang sedang latihan tinju. Ia tahu di sana setelah membujuk PT. Aun malah curhat tentang penolakan Pam yang tak dipedulikan Dinopan. Yang akhirnya Aun tak mau basa-basi lagi. Ia meminta penjelasan kenapa Dinopan meninggalkan Pam. Lagi-lagi Dinopan diam, sampai akhirnya Aun menantangnya untuk sparring. Kalau Aun bisa memukul Dinopan, Dinopan harus menjawab pertanyaannya. Sudah bisa ditebak jalannya pertandingan tersebut seperti apa. Aun sama sekali tak bisa menyentuh Dinopan. Tapi gara-gara Dinopan menolong Aun, yang momen tersebut dimanfaatkan Aun sehingga Dinopan kalah. Yang akhirnya keduanya duduk bareng dan Aun mendengarkan alasan Dinopan meninggalkan Pam. Dinopan mengatakan Jessica punya bukti kejahatan dan bukti tersebut tidak bisa gratis didapatkannya. Jessica siap membebaskan Pam asal Pam dan Dinopan putus, katanya. Setelah mendengar itu, Aun tak habis pikir. Dinopan meninggalkan Pam hanya dengan sebuah janji konyol. Terus bagaimana dengan janji Dinopan terhadap Pam sendiri yang katanya bakal sehidup semati, katanya. Jelek, perkataan Aun tersebut menusuk Dinopan sampai terdiam. Yang akhirnya Dinopan menemui Jessica. Ia ingin mengganti syarat yang diminta Jessica. Sebagai gantinya, Jessica bisa meminta apa saja darinya. Tapi saat Jessica meminta lebih, ia menolak, yang tentu saja alasannya Pam. Tak seperti biasanya, Jessica tak marah-marah mendengar penolakan tersebut. Malahan ia membebaskan Dinopan tanpa syarat. Yang saat itu juga sebagai ungkapan terima kasihnya, Dinopan memeluk Jessica. Yang mengejutkan yang membuat Jessica luluh adalah Aun, yang sebelumnya menemui Jessica. Aun menceramahi Jessica tentang arti cinta yang sebenarnya. Kalau Jessica tulus mencintai Dinopan, lepaskan, biarkan ia bahagia, katanya. Seperti apa yang dilakukan Aun sendiri. Jessica sampai menangis mendengar ceramah Aun tersebut. Sedangkan Pam, ia dan rekan-rekannya mengadakan acara di lokasi yang pernah ia datangi dengan Dinopan. Ia ingat kenangan saat ia dan Dinopan membuat sebuah video pencarian Maria. Di tengah kehaluannya tersebut, Pam merasa aneh bayangan yang satu ini tidak bisa hilang. Jelas itu bukan khayalan Pam, melainkan Dinopan yang secara nyata ada di depannya. Melihat itu, Pam membohongi perasaannya sendiri dengan bersikap sok kesal. Ia juga berniat menghindar, tapi dicegah Dinopan. Ia tak membiarkan Pam pergi sebelum penjelasannya didengar Pam. Dan setelah Pam mendengar semua kebenarannya, Dinopan memberikan sebuah pilihan. Sambil memperlihatkan tiket pesawat yang sudah ia beli. Balikan atau saya pergi, katanya. Pam berapi-api dengan luapan kemarahannya untuk Dinopan. Setelah semua luka yang diberikan Dinopan kepadanya, dan setelah menjalani hidup tanpa Dinopan, dan sekarang Dinopan balik lagi membuat Pam semakin marah, katanya. Ia merobek tiket tersebut. Ia tak mengizinkan Dinopan pergi. Ia tak mau hidup tanpa Dinopan lagi, katanya. Yang akhirnya Dinopan memeluknya dan berjanji kalau semua yang dirasakan Pam selama hampir 1 tahun itu takkan pernah terjadi lagi. Ia juga mengatakan satu-satunya wanita di hidupnya hanya Pam seorang tak tergantikan. Setelah balikan, Dinopan menunjukkan keseriusannya. Ia berniat menemui kakeknya, tapi lagi-lagi Pam belum siap. Dan untuk kali ini, Pam memberanikan diri untuk membawa Dinopan ke rumahnya. Jelas kakeknya mengenal Dinopan yang sebelumnya pernah mengaku temannya Aun. Dan tepat saat Dinopan mengatakan keseriusannya terhadap Pam, si kakek tak merespon. Ia dengan tenangnya kembali ke kamarnya dan mengambil sesuatu. Dan sesuatu itu adalah pistol. Dan itu bukan pistol mainan. Pistol tersebut si kakek todongkan kepada Dinopan. Ia mengancam Dinopan untuk pergi. Dinopan tak mau sebelum meyakinkan si kakek kalau ia serius terhadap cucunya. Gara-gara si kakek semuanya panik. Namun Luke menghampiri si kakek dan menyingkirkan pistol di tangan si kakek. Tapi tak lama setelah itu tiba-tiba suara tembakan terdengar. Dan peluru tersebut bersarang di perut ibunya Pam. Si kakek langsung mematung melihat kelakuannya sendiri. Terlebih lagi saat Luke membencinya. Untungnya Dinopan bergerak cepat. Ia memanggil ambulan sehingga ibunya Pam berhasil terselamatkan. Pam menemui ibunya. Ia meminta maaf karena sudah menuduh ibunya tidak sayang terhadapnya. Yang akhirnya Pam mengakui dan sadar kalau ibunya benar-benar sangat menyayanginya. Yang tak lama dari itu si kakek datang. Ia berbicara dengan anaknya. Si kakek meminta maaf yang akhirnya berkat kejadian ini, permasalahan si kakek dan ibunya Pam baikan.
Sedangkan Pam, ia sedang bersama Dinopan, namun keduanya kepergok kakek dan neneknya. Si kakek menemui Pam, ia bertanya kalau Dinopan itu baik untuk Pam. Ia juga memastikan kalau Dinopan bisa menjaga Pam. Sambil tersenyum, Pam meyakinkan kakeknya kalau Dinopan pria baik-baik, yang akhirnya restu itu diberikan kepada Pam dan Dinopan. Setelah berbagai cobaan di kehidupan, kisah cinta Pam dan Dinopan berhasil mereka lalui. Akhirnya keduanya bisa bahagia. Keduanya memanjakan diri dengan pergi ke sebuah pantai, sambil mengingat dan bercerita awal mula pertemuan keduanya. Dinopan juga memberikan sebuah cincin kepada Pam, yang dikira Pam itu cincin Maria yang diberikan kepadanya. Dan ternyata itu cincin yang berbeda. Pam melihat tulisan My Dear Dinopan di dalam cincin tersebut, yang setelahnya Dinopan berlutut dan meminta Pam menjadi istrinya. Sambil tersenyum, Pam menjawab dengan anggukannya, dan Dinopan memasakkan cincinnya, yang setelahnya tamat.